Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Afni Mamonto. Saya akan memaparkan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dari latar sosial perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, di mana pada saat prakemerdekaan terjadi suatu peristiwa penting pada tahun 1928, yaitu Sumpah Pemuda. Di saat itulah para leluhur mengikrarkan bahwa menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena para leluhur kita yang sangat cerdas, mereka berpikir bahwa bahasa memiliki peran penting dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Karena itulah, ketika adanya Sumpah Pemuda, salah satu hal yang diikrarkan adalah mengenai bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku dan bahasa daerah, sehingga sangat rumit jika tidak adanya bahasa pemersatu. Adapun mengenai kapan lahirnya bahasa Indonesia, ada dua momentum yang dapat kita simpulkan kapan lahirnya bahasa Indonesia. Yang pertama, secara politis. Bahasa Indonesia sudah lahir sejak 28 Oktober 1928, yaitu ketika bahasa Indonesia diikrarkan dalam Kongres Sumpah Pemuda. Yang kedua, secara yuridis. Bahasa Indonesia baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu ketika perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara tegas bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pada saat itulah perkembangan bahasa Indonesia dimulai dengan sangat pesat. Pada tahun 1947-an, barulah dibuat suatu sistem ejaan sendiri yang disebut ejaan Republik, dan inilah yang membedakan bahasa Indonesia dan Melayu. Perkembangan sistem ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, 1901, ejaan Option atau Melayu. Kedua, 1947, ejaan Republik. Ketiga, 1972, EYD atau ejaan yang disempurnakan. 2015, PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perubahan bahasa Indonesia ini dapat kita telusuri melalui beberapa aspek. Yang pertama, aspek leksikon, yaitu jumlah kosakata dalam bahasa Indonesia terus bertambah semenjak tahun 1945. Yang kedua, aspek semantik, yaitu kata atau istilah dapat mengalami perubahan makna. Yang ketiga, aspek fonologi, yaitu aspek pengucapan mengenai perubahan pelafalan atau pengucapan pada satuan bahasa tertentu. Keempat, aspek gramatikal, perubahan formula atau kaidah atau cara dalam menyusun kalimat. Bahasa Indonesia berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan dan menjaga imaji kebangsaan, menjaga kesatuan nasional. Itulah sejarah bahasa Indonesia yang dapat saya paparkan dalam video ini.